Kehidupan di Yaman berbanding terbalik jika kita melihat dari sudut pandang negara Timur Tengah yang terkenal dengan aman, ramah, dan maju. Pada faktanya, sebagian besar warga hidup dalam kemiskinan ekstrim, tingkat pengangguran yang sangat tinggi, dan masalah pasokan makanan serta harga pangan yang melambung drastis. Penyebab ini salah satunya berasal dari peperangan yang tak kunjung usai di negara Yaman. Perang saudara di Yaman hingga sekarang belum benar-benar berakhir dan masih mempengaruhi kehidupan negara Yaman. Banyak orang mengungsi di dalam negeri ataupun negara tetangga, serta tingkat kelaparan akut hingga risiko gizi buruk. Tak cuma itu, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan negara Yaman berbahaya untuk dikunjungi turis ataupun wisatawan. Dan kali ini, kita akan gali lebih dalam dari berbagai sisi negara Yaman, dimulai dengan konflik yang terjadi, kehidupan warga lokal, bahasa dan budaya, hingga makanan yang mereka konsumsi sehari-hari untuk hidup di tengah peperangan yang terjadi. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan mampu mengeksplor lagi banyak negara di seluruh penjuru dunia. Populasi yang ada di Yaman sekitar 35 juta jiwa dengan mayoritas penduduknya adalah etnis Arab dan beberapa kelompok minoritas seperti Afrika, Sub-Sahara, dan etnis Asia Selatan. Penduduknya menganut agama Muslim yang didominasi Syiah Zayyidah di utara dan Sunni Syafi'i di selatan. Meski pertumbuhan penduduk di negara Yaman cukup besar, namun banyak keluarga tidak menemukan tempat tinggal hingga harus mengungsi ke daerah yang lebih aman. Kehidupan di Yaman bukan sekedar tentang bertahan hidup, namun perjuangan untuk melawan ketidakpastian yang tak kunjung usai. Peperangan di negara Yaman jadi sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1990 ketika Yaman Utara dan Yaman Selatan bersitegang karena cara pandang yang berbeda dari segi politik, ideologi, dan kepentingan lokal. Perang saudara terus terjadi hingga di tahun 2014. Kelompok pemberontak Houthi menguasai ibu kota Sana dan beberapa wilayah utara. Mereka menentang pemerintah yang diakui secara internasional, sehingga konflik yang berkembang menjadikan perang saudara penuh hingga sekarang, yang menjadi sulit untuk negosiasi damai dan konflik tetap berlangsung karena bentrokan lokal. Serangan rudal dan ketegangan politik menghancurkan berbagai sektor dari ekonomi, infrastruktur, dan sosial. Paparan ini juga berdampak kepada generasi muda yang hidup di tengah kekerasan dan kemiskinan yang ekstrim, menjadikan negara Yaman sebagai tempat yang sangat bahaya untuk ditinggali maupun dikunjungi. Sebuah gambaran negara yang menuntut perhatian dunia internasional. Setiap langkah wanita di Yaman adalah sebuah pertaruhan. Dalam dekade terakhir, beban wanita sangat berat. Selain faktor krisis kemanusiaan yang mendalam, banyak dari mereka harus memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga karena banyak dari anggota keluarganya telah meninggal. Wanita Yaman digambarkan dengan pakaian tradisional yang beragam. Ada yang menggunakan abaya hitam dan cadar, hingga pakaian berwarna dengan motif hiasan perak yang khas di pegunungan. Wajah mereka simetris dan cenderung menggunakan celak hitam. Umumnya, mereka beraktivitas memakai cadar di ruang publik. Hal ini berkaitan dengan konsep yang bernama satar. Satar merupakan penutup diri yang dalam budaya Yaman dianggap sebagai bentuk kehormatan dan martabat dari setiap individu wanita tersebut. Jika kita menganggap daging sebagai makanan biasa yang selalu ada di rumah, di Yaman, daging jadi bahan paling istimewa dan penghormatan kepada tamu secara maksimal. Kelezatan hidangan daging jadi lambang perhatian dan cinta seseorang kepada tamu. Unta dianggap olahan makanan yang bernilai tinggi dan jadi sumber protein yang paling dicari. Namun, jarang warga lokal mengkonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka biasa mengolah daging unta dengan bumbu rempah yang beraroma tajam. Dimasak hingga tekstur menjadi empuk dan meresap, kemudian dicampurkan dengan nasi khusus yang ada di Yaman. Daging unta yang mahal dan langka menjadikannya sebagai bentuk menyatukan keluarga dan komunitas. Setiap gigitan ada sebuah penghormatan yang diberikan dan kebanggaan dalam sebuah keluarga.
Yaman menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Namun, beberapa bahasa Arab memiliki dialek tersendiri seperti Sana'a, Hadrami, dan Ta'idzi Adeni. Ada juga bahasa minoritas yang dipakai oleh warga lokal seperti Mahri yang termasuk dalam kelompok sebagian kecil di wilayah selatan, khususnya di daerah Mahra. Yaman juga memiliki sejarah panjang sebagai pusat penyebaran Islam, apalagi tentang keturunan para nabi dengan sebutan Habib. Salah satu pusat para Habib tersebar di berbagai belahan di dunia, banyak yang berasal dari sini. Banyak Habib dari Yaman berpindah ke berbagai negara untuk menyebarkan lebih luas lagi ajaran Islam dan menjadi pemimpin spiritual, mulai dari Arab, Afrika, Asia, dan bahkan ke bagian ujung lain penjuru bumi. Menariknya, di Yaman ada komunitas yang sangat besar dari keturunan Ahl al-Bait atau keluarga Nabi Muhammad. Mereka terkenal dengan gelar Habib yang menunjukkan langsung dari sang Nabi. Wilayah Timur Tengah terkenal dengan hasil tambang minyak yang melimpah. Dan sebenarnya, Yaman pernah memanfaatkan cadangan minyak bumi di wilayahnya untuk meningkatkan ekonomi. Beberapa lapangan minyak utama terletak di wilayah selatan dan timur Yaman, seperti Hadramaut. Pada masa kejayaannya, Yaman memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan negara melalui ekspor minyak. Namun, karena negara ini memiliki banyak tantangan besar sejak 2010, Yaman dilanda krisis politik, konflik internal, dan juga kerusakan infrastruktur. Mereka sangat kesulitan untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari sektor ini. Sebagian besar potensi ekonomi Yaman yang didorong oleh minyak belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada akhirnya, ini mengurangi kontribusi sektor energi terhadap ekonomi negara. Di setiap rumah, bahkan bangunan besar yang ada di Yaman, mereka sangat sulit untuk menemukan air. Masyarakat perlu menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa mengakses sumber air. Yang lebih ekstrim, ada sebagian dari orang Yaman terpaksa mengonsumsi air tercemar. Hal ini menjadi faktor yang cukup penting kenapa kualitas hidup di Yaman memburuk, terutama bagi anak-anak. Bayangkan di tengah kondisi yang sangat sulit dan dilanda krisis ekonomi, Yaman juga harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk mendapatkan air bersih. Daerah-daerah yang menjadi area konflik, air seringkali jadi sumber ketegangan antara kelompok yang berbeda. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rata-rata ketersediaan air di Yaman hanya sekitar 80 sampai 100 meter kubik per orang dalam setahun. Ini terbilang jauh di bawah angka yang direkomendasikan, yaitu 1.000 meter kubik per orangnya dalam 1 tahun untuk digunakan sebagai minimum kebutuhan dasar air. Sumur-sumur di sini secara berkala dieksploitasi dan mengalami penurunan signifikan. Dan jika harus digali lebih dalam, akan memerlukan biaya tinggi dan teknologi canggih. Di sektor pertanian, tanpa air yang cukup, produksi pangan menjadi terbatas. Hasilnya, terjadi penurunan yang sangat tajam dan meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. Jika kita pergi sekitar 350 km di selatan semenanjung Arab, kita akan menemukan sebuah pulau yang ada di Yaman bernama Pulau Socotra. Ini adalah pohon-pohon yang memiliki bentuk unik, menyerupai payung raksasa atau jamur, dan batang-batangnya bercabang dengan rapat untuk menangkap kelembapan dari kabut pegunungan. Yang cukup ikonik dan menjadi perhatian para turis, pohon ini disebut dengan pohon naga, karena getah yang dikeluarkan berwarna merah pekat dan seringkali penduduk lokal menggunakannya sebagai obat-obatan, pewarna tekstil, hingga bahan kosmetik. Secara geografis, Socotra menawarkan kontras alam yang sangat memukau, mulai dari dataran tingginya hingga pasir putih bersih dengan air laut biru jernih. Vibe yang dirasakan lebih tenang dan terisolasi dari pergolakan politik. UNESCO juga menetapkan Pulau Socotra sebagai situs warisan dunia karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, di mana sepertiga dari kehidupan tumbuhan bersifat endemik, artinya hanya bisa tumbuh di sini dan tidak ada di belahan dunia manapun. Ada satu rumor yang menarik tentang Pulau Socotra dan masih menjadi pembahasan di media sosial tentang Dajjal memiliki potensi ada di wilayah ini. Teori ini dikaitkan dengan Socotra adalah tempat yang sangat unik sekaligus aneh. Kemudian, lokasi Socotra yang terisolasi dari daratan utama selama jutaan tahun dan menjadi pulau tersembunyi.
banyak orang yang mengindikasikan kalau fenomena alam yang tak lazim sebagai petunjuk kalau tempat tersebut berkaitan dengan Dajjal. Namun, teori ini tak ada bukti secara kuat baik dalam kitab maupun secara ilmiah. Selain itu, Sokotra bukan sebuah pulau kosong tanpa penghuni. Ada penduduk lokal dari suku Sokotri yang telah tinggal di sana selama ribuan tahun dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang sangat kaya. Mengkaitkan Sokotra sebagai tempat yang aneh dengan keanekaragaman dan kemunculan Dajjal merupakan bagian dari mitos yang tak berdasar. Dan sebagai bentuk sikap kritis, pelestarian alam dan budaya tetap difokuskan untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian yang ada di negara Yaman. Kehidupan di negara Yaman sangat bertolak belakang jika kita melihat dengan citra Timur Tengah yang dikenal dengan aman dan maju. Kondisi ini tentu menjadi perhatian besar di internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan, memperbaiki infrastruktur, sekaligus melindungi warisan budaya yang ada.